persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mazmur 65 ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang engkau pilih ya Tuhan. Engkau suruh mendekat untuk diam dalam pelataranmu. Mereka akan kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Saya berdoa selalu setiap hari dan ini jadi kerinduan hati saya. Menara doa ini adalah tempat di mana Tuhan memilih kita, membawa kita untuk diam di dalam hadirat-Nya, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik di dalam hadirat-Nya ini. Saya juga percaya saudara sedang menanti-nantikan penggenapan daripada janji Tuhan. Saudara akan tetap kuat, tetap sabar, tetap bersuka cita menantikan penggenapan itu. Mari kita akan siapkan diri kita akan berdoa bersama-sama saudaraku. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini, saat indah kami boleh ada di menara doa. Di tempat ini Tuhan, kami ingin, ya Tuhan, Engkau sendiri yang membawa kami untuk dekat ya Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami mau, kami menjadi orang-orang yang kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan ini. Bapa dalam nama Yesus, pimpin menara doa ini dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu
dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari katakan, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu. Mari sembah Dia, haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu.
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sembahyang, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku lawan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Mari saudara buka suaranya. Mari saudara mulai sembah Dia. Oh ya lama sembah dalam roh. Oh ya lama mari datang pada Tuhan. Oh ya lama sembah. Oh ya lama. Oh ya lama. Ya lama ya lamu. Ya lama nama lamu. Ya lama kasih lamu. Ya lama nama rabak kasih lamu. Ya lamu. Ya lama nama lamu. Ya lama kasih lama lamu. Nana rabak kasih lamu. Ya lama lamu. Oh ya lama. Saudara boleh. Oh ya bernubuat, berdoa. Saudara berkatakan firman. Oh ya lama untuk dirimu. Oh ya lama untuk pekerjaan masa depan. Mari saudara berdoa, bernubuat dalam nama Yesus. Oh ya lama berdoa, bernubuat untuk anak-anakmu, keluargamu. Yes. Pekerjaan, pelayanan. Berdoa saudara, yes. Terima Roh Kudus, saudara, terima. Dalam nama Yesus. Aduh Roh Kudus. Terima. Oh ya lama buka suaranya. Dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Aku bernubuat dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Ya Kau hadir untuk memberkati setiap umat-Mu yang ada di menara doa ini. Kau sedang melawat menjamah mereka, sedang menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang lemah. Oh ya Kau sedang mematahkan setiap kutuk dalam nama Yesus. Oh ya Kau sedang memulihkan setiap hati yang terluka. Oh ya Kau beri kekuatan yang baru, iman yang damai sejahtera. Oh ya Oh ya mari saudara masuk hadiratnya lebih lagi. Yesus, buka suaranya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah.
Aku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang mari buka suaranya dengan iman naikkan. Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Mari bersama-sama katakan, pujilah aku ya Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Mari Tuhan, sekali lagi aku berdoa. Pilih dan bawa kami untuk mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Pilih dan bawa kami mendekat ke pelataran-Mu, ke hadirat-Mu.
supaya kami bisa kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu ini. Turunkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka. Biarlah penyakit ini Tuhan, aku berdoa tidak akan mendatangkan kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam nama Yesus akan membawa pertobatan duka cita ini. Oh ya bala aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apapun jenis penyakit anak-anak-Mu ini, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan iman, berikan damai sejahtera, beri sukacita-Mu ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau beri, turunkan berkat ya Tuhan. Biar Engkau beri kami Tuhan, orang-orang ya Tuhan, kelilingi orang-orang ya Tuhan yang tepat, yang baik ya Tuhan. Yang akan dapat membangun anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan Engkau pertemukan kami dengan golden connection. Ya Tuhan, orang yang dapat menghubungkan kami dengan janji-Mu ya Tuhan. Sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, turunkan berkat keuangan untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Semua karir mereka, pekerjaan mereka, studi mereka ya Tuhan, bisnis mereka. Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bawa kami lewat menara doa ini. Menjadi orang-orang yang rindu melihat banyak orang bisa diselamatkan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, semuanya diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh, nama Yesus. Makasih Yesus. Ya Roh Kudus. Mari bersama-sama katakan Bapa. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari dari awal katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari sembah Dia. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang
emas yang murni, Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk jamahan ya Tuhan, tangan-Mu. Terima kasih kami diubahkan Tuhan, kami diperbaharui, kami dikuatkan, kami disegarkan. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih untuk wadah Menara Doa ini Tuhan. Tempat di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami boleh bisa mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Yang berbicara secara pribadi buat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Beri kata-kata-Mu ya Bapa. Hidupi ya dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sentuh hati kami semua. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya didorong Tuhan untuk bicara tentang sehati. Ya, tentang hati lagi. Saudara itu saya berikan judul pentingnya menjaga hati nurani yang murni, saudaraku. Nah, mari kita akan lihat Alkitab kita saudara dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Mari kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama saudaraku. Ini ayat sebagai natsnya saudara. Ini adalah satu perkataan daripada seorang rasul ya besar yang bernama Paulus. Ya, Rasul Paulus dia berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan apa? Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, saudara, ketika Adam jatuh di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka pada saat itulah saudaraku, Tuhan memberikan hati nurani kepada Adam dan Hawa, kepada manusia di dalam rohnya, supaya dia bisa mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi kita sudah sering belajar bahwa manusia terdiri daripada 3, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, manusia sebenarnya kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggalnya di mana? Di dalam tubuh. Saudaraku, kematian jasmani akan memisahkan tubuh kita, saudaraku. Ya kan, tubuh yang berasal dari debu dan tanah kembali kepada debu dan tanah, tetapi roh, saudaraku, ya akan kembali kepada penciptanya. Mereka yang yang sudah diselamatkan. Kalau Tuhan kehendaki mungkin saya akan bahas tentang pandangan Alkitab soal kematian. Saudara, ada banyak pertanyaan. Pak Sabta, apakah boleh saya berdoa untuk keluarga yang sudah meninggal? Apakah bisa bagaimana nanti setelah meninggal kami itu akan ada di mana? Langsung itu pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti saya akan sharing saudaraku waktunya. Tetapi hari ini saya ingin jelaskan tentang unsur dulu manusia. Jadi sebenarnya manusia itu adalah roh, punya jiwa, tinggal di tubuh. Nah, roh itu saudara kita tahu ada 3 unsur. Ya, unsur daripada roh yang pertama itu adalah apa saudaraku? Hati nurani. Semua manusia, ya kan saudaraku, punya hati nurani. Ya kan saudaraku. Ya. Yang kedua, roh itu terdiri dari apa saudara? Unsur yang kedua adalah apa saudara? Yang namanya persekutuan dengan Allah. Roh, unsur yang kedua ini hanya bisa berfungsi setelah seseorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan unsur yang ketiga namanya intuisi. Intuisi itu kita mengerti, tahu ini Tuhan nih. Mau ini, mau itu. Itu hanya bisa orang yang sudah diselamatkan.
Jadi orang yang sudah diselamatkan, rohnya sudah hidup, ya kan, lahir baru. Saudara, rohnya hidup, tiga unsur ini berfungsi. Intuisi, fellowship, dan hati nurani. Tapi orang yang belum diselamatkan, saudaraku, dia cuma punya hati nurani rohnya. Hati nurani ini yang membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saudara-saudara. Nah, hati nurani itu punya standar masing-masing. Saudaraku, kalau saya makan babi, hati nurani saya nggak berbunyi. Ngerti saudara? Tapi ada orang lain, kalau dia makan babi, hati nurani berbunyi. Saudara bisa ngerti ini katakan. Kalau saya kawin lagi, hati nurani saya berbunyi. Tapi orang lain tidak. Hati nurani tergantung daripada saudara, standar moral, standar etika yang dimasukkan dalam diri dia. Ada seorang berkata, kalau aku curi uang orang ini, hati nuraninya gak bunyi. Kenapa? Karena sudah dia terbiasa mencuri. Tapi seseorang minjem aja, gak pulangin, hati nurani bunyi. Saya bisa tulis ini, katakan amin. Tetapi hal yang sangat dasar, saudaraku, yang pertama-tama, manusia, kerinduan hati manusia itu apa sih? Dia mau tahu yang baik dan yang jahat. Mau seperti Allah. Tuhan kasih aja hati nurani. Tapi hati nurani, saudara, masih. Ya kan? Tapi firman Tuhan, kebenaran Allah itu di atas hati nurani. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Contoh. Kain membawa persembahan kepada Allah. Saudara, Habil membawa persembahan kepada Allah. Dua-dua berbuat baik. Tapi kenapa kok ditolak? Kalau hati nurani, masa sih orang ngasih ditolak? Ngerti saudara? Karena ada kebenaran yang lebih tinggi. Setiap orang yang datang kepada Allah membawa persembahan harus ada penumpahan darah. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ada banyak hal. Saudara. Jadi hari ini saya ingin bahas tentang hati nurani. Saudara. Ini yang minimal-minimal aja. Seharusnya kita tidak mengabaikan suara hati nurani. Apalagi membungkam hati nurani. Suara hati nurani diberikan Tuhan sebenarnya itu, saudara, untuk melindungi diri kita dari segala malapetaka dan mara bahaya. Kita seharusnya tidak bermasalah dan tidak jadi susah ketika suara hati nurani ini mengingatkan kita. Katakan amin. Justru kita harus anggap satu masalah besar kalau hati nurani kita tidak lagi berfungsi. Kalau hati nurani tidak berfungsi, pasti fellowship kita dengan Tuhan tidak akan pernah bisa terjadi. Apalagi intuisi, kita gak akan pernah bisa dengar suara firman Tuhan. Kita gak akan pernah bisa tahu ini Tuhan mau apa dalam hidup kita. Saudara khusus, ya kan? Ya. Oleh karena itu, semakin tinggi, semakin peka suara hati nurani kita, saudara. Kita bisa tinggikan. Dengan apa? Dengan kita banyak mendengar dan merenungkan sabda firman Tuhan. Lalu kita doakan itu. Dan kita berkata, Tuhan, aku katakan ya, aku katakan amin firman ini. Ketika kita dengar firman, ketika saudara dengar khotbah-khotbah, saudara baca Alkitab, ada sesuatu yang, aduh ini aku kena nih. Ketika kita kena, kita diam, lembutkan hati kita. Kita punya roh lembut. Terima kasih kau tegur. Di situ saudara standar hati nurani saudara mulai naik. Katakan amin. Ketika ada seseorang menasehati saudara. Ketika saudara jalannya udah nyimpang, dinasehati. Lalu saudara punya roh yang lembut. Dengar dulu, bukan bantah, gak terima segala macam. Saudara sedang menaikkan level standar daripada hati nurani. Saudara, kita lihat saudaraku, kenapa kok penting pelihara hati nurani? Saudara, yang pertama, hati nurani ini berkaitan erat dengan apa? Iman. Katakan amin. Berkaitan erat dengan iman. Saudaraku,
1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20 katakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Engkau memperjuangkan dengan baik. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Supaya jera mereka apa? Menghujat. Menghujat. Saudara tahu kata menghujat itu apa? Merendahkan, menghina. Saudaraku, ya kan? Ya, menghujat ya. Roh. Jadi di sini kita lihat saudara, Rasul Paulus dia mengingatkan dengan keras Timotius anak rohaninya dengan nasihat supaya Timotius memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Antara iman dan hati nurani ini dua-dua kaitan. Ketika saudara dan saya bisa pelihara hati nurani, saudara sebenarnya sedang memelihara iman saudara. Ketika kita pelihara iman, kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan ketika dia lihat iman di hati kita. Ketika dia lihat iman di hati kita, saudara, maka dengar baik, doa saudara, usaha pekerjaan saudara, saudara itu pasti akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan suka iman. Orang yang punya iman di hatinya hidupnya lebih tenang. Lebih tenang. Teguh hatinya. Ada damai sejahtera. Dan semua berkaitan dengan apa? Hati nurani. Satu hari. Kadang-kadang suara itu bicaranya lembut. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kan kamu sudah sering sharing tentang mengucap syukur senantiasa. Lembut, sederhana, biasa. Saudaraku. Tiba-tiba masuk di hati. Ya Tuhan. Ketika saya bilang, ya Tuhan aku setuju. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Beri aku kekuatan untuk bisa bersyukur. Saudara, dari situ saya lihat, saya tahu bahwa standar hati nurani itu naik. Dampaknya apa? Iman kita makin murni. Semakin murni hati nurani, semakin murni iman. Semakin murni iman, saudaraku, semakin dahsyat doa saudara. Usaha saudara, tindakan-tindakannya. Satu hari jangan ikut bicara yang negatif. Kalau orang bicara negatif, jangan ikut nimbrung. Kasih komentar buruk lagi. Itu suara bicara. Itu suara Tuhan. Suara apa? Saya tidak tahu itu. Tapi itu nyebelah di sini. Saudara Yesus, ketika saya berkata, ya Tuhan, aku mau. Naik nih. Kalau standar hati nurani kita mulai naik. Kalau kita lakukan lagi ngeluh. Kita mulai ikut nimbrung dengan komen yang negatif. Bunyi dia. Bunyi dia. Tapi ketika ada suara bicara, jangan ngeluh, jangan ikut nimbrung. Alah, kita nggak pernah diem dan berkata, ampuni aku Tuhan. Nanti saudara, kita ngeluh, kita ikut nimbrung, itu nggak bunyi lagi. Untuk yang itu. Lama-lama akan meningkat menjadi apa saudara? Tadinya kan komen mengeluh dan komen negatif. Lama-lama meningkat, dia akan meningkat sudah kejahatan kita nih. Kejahatan hati ya, maksud saya kan. Ya kita kan tahu. Pasti dia bilang, emang aku jahat ya? Apa salah aku ngomong kayak gitu? Itu udah padam loh hati nurani. Orang lihat salah ini kelakuan kayak gini ya bener, ngomong kayak gini ya bener lah. Kok yang salah kok kamu nyalain orang? Kalau orang udah nunjuk, tapi kita ngerasa gak salah. Hati nuraninya sudah bungkam. Saudara bisa ngerti? Nanti akan naik menjadi apa? Menghujat. Saudaraku. Paulus dia beri nasihat. Dia kasih contoh, kamu jaga iman. Ya kan?
perjuangan iman untuk sampai garis akhir. Kamu melayani, ini perjuangan peperangan ini. Jagain di dalam peperangan pergumulan hidup, masalah-masalah yang sedang kamu hadapi apapun. Jaga iman yang murni, hati nurani yang murni. Paulus bilang, kamu akan sampai garis akhir nanti. Katakan amin saudaraku. Dia kasih contoh, dia sebut nama loh. Mungkin kalau zaman sekarang sebut nama ditulis akan dituntut pencemaran nama baik ya. Tapi ini Paulus tulis nama orang. Saudara yang tidak memelihara hati nurani yang murni. Dengan cara dia suka, orang ini suka menghujat. Dia bilang, suka menghujat. Ya kan? Beberapa orang telah menolak hidup dengan hati nurani yang murni. Ketika kita menolak untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Alkitab kata, kandaslah iman mereka. Di antaranya adalah Himenius dan apa? Alexander. Yang telah kuserahkan kepada iblis. Supaya jera mereka menghujat. Jadi rupanya dua orang ini suka menghujat. Disebut oleh Paulus suka menghujat. Orang yang suka menghujat, dia menolak untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Kenapa? Dimulai dengan suara kecil yang tadi saya ceritakan. Apa sih ngeluhin tentang orang itu? Ngomong gitu. Ngeluhin. Karena gak setuju. Kenapa gak bersyafaat aja doa? Kenapa gak panggil dia dan nasihatin dia? Itu yang Tuhan ajarin. Katakan amin. Ya saudara, kumpul-kumpul orang itu kan ngomongin negatif. Ikut komen. Entah itu lewat sosial media, di kolom komen. Atau di dalam duduk di warung kopi itu. Kalau ini dibiasakan, levelnya meningkat. Nanti menghujat si A, hujat si B. Hakimin si A, si B. Hai ini, Himenius dan Alexander. Sekarang kita lihat saudara. Saya dalamin. Saya cari saudara, apa yang dihujat oleh dua orang ini. Sehingga kandas iman mereka. Karena mereka tidak hidup dengan hati nurani. Apa yang saya cari saudaraku. Ya kan? Di dalam komentari Alkitab segala macam. Saya dapetin saudara. Rupanya yang mereka hujat itu adalah 3. Mereka menghujat Tuhan dan firman Tuhan. Istilahnya itu 2 loh batu. Yang kedua, mereka menghujat pemimpin-pemimpin mereka. Inilah otoritas Tuhan. Itu bicara apa? Tongkat Harun. Yang ketiga adalah apa saudaraku? Mereka menghujat pemeliharaan Tuhan. Yang dilambangkan adalah apa? Roti mana. Ini kan 3 barang yang ada di tabut yang ditutup. Karena bangsa Israel. Jadi saudara, saya nangkep ini. Rupanya spirit yang pernah bekerja di antara orang Israel. Di mana orang Israel saudaraku. Seperti itu dia memberontak terhadap Tuhan dan firman-Nya. Memberontak kepada pemimpin mereka yang namanya Musa dan Harun. Dan mereka seperti gak menghargai, gak percayakan pemeliharaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah beri mereka yang semuanya dalam 3 barang ini saudara. Spirit ini bekerja, rupanya saudara. Makanya mereka dibinasakan oleh Tuhan. Untuk Himenius dan Alexander, rupanya spirit yang bekerja juga. Di dalam diri Himenius dan Alexander. Tujuannya apa nih spirit ini, roh jahat ini? Untuk kandaskan iman mereka. Supaya mereka binasa. Tetapi dan spirit ini juga masih bisa bekerja. Masih bekerja. Untuk mengadaskan iman orang-orang percaya hari ini. Saudaraku. Firman Tuhan diputerbalikan, dipermainkan, dilucu-lucuin. Dilawan. Untuk bahan, untuk apa, segala macam. Ini menghujat. Kata menghujat itu merendahkan. Menghina. Saudaraku. Menganggap itu saudara. Yang itu pemimpin rohani. Wah saling. Hajar segala macam. Pemeliharaan Tuhan. Dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dengan istilah wajarlah. Nah ini saudara. Saya ingin beritahu begini. Hati nurani kaitannya dengan iman. Kenapa kita harus pelihara hati nurani murni? Karena kalau kita nggak hidup dengan hati nurani murni. Seberapa banyak pun saudara kita dengar firman.
Orang cuma lihat kita sebagai orang agamawi saja. Saudaraku, yang pintar ngomong tapi gak pintar melakukan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jika Allah tidak berkenan, maka kita akan hidup di luar kehendak Allah. Kalau kita hidup di luar kehendak Allah, maka Tuhan tidak akan pernah turut bekerja untuk menggenapkan janjinya atas hidup kita. Katakan amin. Jadi penting nih iman. Saudaraku yang kasih Kristus, jangan biasakan deg-deg gitu loh. Kalau misalnya ngelawan hati nurani, itu kan deg-deg di hati. Hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Itu saatnya saudaraku, kita harus berhenti. Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudaraku, saudara saya bisa datang ke Tuhan. Itu kalau kita punya hati nurani yang murni. Ibrani 10 ayat 22 katakan begini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus ikhlas. Atau hati nurani yang murni. Dan keyakinan iman yang teguh. Dua-dua ini berkaitan saudara. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang apa? Jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Katakan amin. Jadi dasar fondasi kita bisa datang kepada Allah adalah apa? Hati nurani yang ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Katakan amin saudaraku. Ya ini penting. Jaga hati nurani. Yang kedua adalah hati nurani itu berkaitan erat dengan apa? Panggilan hidup kita, calling kita. Kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka 4 berkat ini akan mendatangi saudara. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat hubungan sosial, dan berkat keuangan. Kalau saudara dan saya hidup di luar apa kehendak Allah, apa panggilan Allah, seperti Tuhan bilang, aku gak tanggung jawab loh. Ini maunya kamu, ini kehendak kamu jalanin. Dalam hal mengambil keputusan apapun panggilannya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Saudara lihat sini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini Paulus berkata. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dianugerahkan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah apa? Memelihara iman. Kenapa saudara? Ini jawabannya. Kisah 4. Kisah 24 ayat 16. Ini jawabannya saudara. Bagaimana dia bisa sampai situ? Jawabannya adalah, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi kalau saudara sudah punya prinsip hidup atau nilai atau prinsip yang saudara mau pakai dalam hidup saudara adalah, aku mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Yang penting itu. Saudara gak akan mau lagi hidup berdasarkan apa omongan orang, apa pendapat orang untuk nyenengin orang satu-satu. Entah gak enak kalau dia udah nyuruh aku, kalau gak ini kan dia sudah minta aku. Saudara penting, nilai dengan baik. Nilai dengan baik. Doa, pikirkan dengan baik. Apakah ini berguna? Apakah ini membangun? Semuanya baik. Pasti omongan orang ini bagus semuanya. Tapi apakah itu berguna buat saudara? Apakah itu membangun? Jaga di sini yang penting. Hati nurani kita murni di hadapan Tuhan dan di hadapan mereka semua itu. Saudara ingat. Ya kan? Kita harus sadar. Kita gak bisa senangi semua orang. Saudara sudah dengar gitu. Ya kan? Kita mau berusaha senengin dia hari ini. Besok kita gak bisa senengin dia. Dia pasti akan kecewa dengan kita. Saudaraku, katakan amin. Ya, ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang kita kemarin bacain. Saudara, orang akan segera benci kita. Kalau orang itu udah gak bisa lagi mengontrol hidup kita. Ingat saudaraku. Jadi ini yang harus kita pegang.
Jadi siapa yang kita mau senangkan? Kita harus tahu kalau kita punya hati nurani yang murni di depan Tuhan dan manusia. Jadi kita hidup berdasarkan panggilan kita. Bukan menurut panggilan orang. Saudara, saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah kalau punya hati nurani, makanya seperti Paulus dia berkata begini. Aku selesaikan pertandingan dengan baik. Aku sudah garis akhir, aku sudah pelihara iman. Dan ada satu perkataan yang luar biasa juga saudara yang diucapkan Paulus. Saudara ini juga harus menjadi perkataan kita. Ini firman Tuhan saudara. 2 Timotius 4 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Ini harus jadi pegangan. Ini akan menjadi kita harus ngomong sama diri kita. Sepanjang kita mau hidup dengan hati nurani yang murni. Kita percaya kita akan sampai garis akhir. Kita akan selesaikan pertandingan iman kita. Apa pertandingan iman? Sebagai bapak, sebagai suami, sebagai orang tua. Kita akan bisa selesai untuk urus anak kita. Besarkan anak kita. Kita akan inikan. Sebagai apa? Itu istilah garis akhir pertandingan yang baik. Tapi kita bisa pelihara iman. Tapi ada satu lagi saudara. Ini luar biasa nih. Satu hal yang luar biasa perkataannya. 2 Timotius 4 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan, baca keras. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin ini. Dia akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Baik manusia maupun roh jahat. Maupun keadaan-keadaan yang kita hadapi. Dia akan melepaskan aku. Dan dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku bisa masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Katakan amin. Ini punya hati nurani. Jaga hati nurani. Saudara, kalau kita hidup dengan hati nurani. Ini berkaitan dengan panggilan hidup kita. Saudaraku Yesus Kristus. Ya. Nah, teknisnya gimana teknisnya saudara? Teknisnya untuk hati nurani. Saya catat saudara ada 10 prinsip. Untuk menjaga memelihara hati nurani yang ini teknisnya, tindakan-tindakannya ada 10 hal. Pertama, saudaraku, gini. Kita harus berhenti sejenak dan memikirkan kembali keputusan kita. Atau omongan kita. Tindakan kita. Apabila suara hati nurani mengingatkan kita. Kita mau udah janji nih, mau ngomong nih, mau buat gini nih, mau mutusin gini nih. Tiba-tiba waktu mau jalan gitu. Coba diam dulu deh. Bawa ini ke Tuhan. Katakan amin. Jangan dihajar. Yang kedua. Kita harus sadar bahwa hati nurani adalah alat penyaring yang diberikan Tuhan. Untuk menjaga kemurnian hati kita. Alat penyaring yang diberikan Tuhan untuk menjaga kemurnian hati kita. Saudara yang dengarkan firman ini. Saya ingin dorong saudara untuk memang mau niat mau punya hati yang tulus. Ini penting banget saudara, tulus. Semakin kita kita berbuat apa, ngomong apa, lakukan apapun. Kalau gak ada motif-motif tersembunyi untuk keuntungan kita. Saudaraku, orang yang dengernya tuh jauh lebih ikhlas, lebih enak. Katakan amin saudara. Kalau orang ketemu kita, orang ini nggak ikhlasan. Bahasa saya nggak ikhlasan orang ini nih. Pasti itu namanya tanda ini hati nuraninya harus terus dimurnikan. Nah oleh karena itu saudaraku yang ketiga, uji motif hati kita. Selalu uji motif hati kita tiap hari. Pagi-pagi kita mau ketemu si A, kita mau kerja apa, mau apa. Uji terus motif hati kita. Dalam menghadapi segala situasi dan keadaan hidup kita. Mau ketemu seorang ini Tuhan, biarlah aku ini tulus. Berikan hati yang tulus, hati yang murni. Hanya untuk membangun kerajaanmu. Hanya untuk membangun dia menjadi berkat. Saudaraku. Yang keempat, apabila kita berpikir, ada kepikiran. Waduh, aku sudah lukai dia. Ngomongku udah gak enak ini. Cepat bertobat. Minta maaf. Jadi jangan dibiarin gitu saudaraku. Ya, suara-suara yang ganggu di dalam. Rendahkan diri. Mintalah Tuhan untuk memperbaharui hati kita.
tiap hari minta dibaharui dan disucikan. Katakan amin. Ya kan? Karena kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan padamu. Yohanes 15 ayat 3. Saudara bisa dibersihkan terus hati nurani dengan apa? Firman Tuhan yang kita dengar tiap hari. Kita baca setiap hari. Kita renungan. Bahkan nyanyian-nyanyian yang ngandung firman. Itu juga izinkan untuk dia bersihkan. Dan kita juga bisa dibersihkan lewat apa? Roh Kudus. Hadirat Tuhan. Dan lewat doa pujian-pujian saudara masuk hadirat Tuhan. Soal berbahasa roh itu juga menyucikan hati kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah yang keenam adalah untuk meningkatkan kepekaan terhadap suara hati nurani. Hindari untuk berkompromi atas situasi yang bertentangan dengan kebenaran firman. Saya sudah ngerti ini. Saya luaskan kata-kata ini. Kalau ini bertentangan dengan firman. Saudaraku, ini ada pelanggaran firman. Saudaraku, ya kan, istilahnya kita nggak kompromi, kita enggak. Coba enggak, belajar ini, didukan. Yang ketujuh, dahuluilah kepentingan orang lain, hormatilah mereka dengan perkataan dan perbuatan kita. Ketahuilah dan ingatlah bahwa hati nurani adalah kompas moral. Kompas moral, kompas itu apa? Penunjuk arah. Saudaraku, ya kan, ini hati nurani, ya. Terus yang 9 tadi saya sudah jelaskan yang di awal tadi. Tetapkan standar moral dan etika dalam segala aspek hidup kita. Kadang-kadang ada hal yang sepele loh saudaraku. Tentang hati nurani ya. Kadang-kadang orang bisa syak lihat kita. Contoh. Itu saya pernah dengar satu hamba Tuhan. Pengkhotbah wanita dia bicara tentang soal. Kalau dia kasih nasihat di khotbah. Kalau kita diajak makan. Dia bilang gitu kan. Cobalah jangan kita mau suruh jajak makan, kita pesen makanan yang mahal-mahal. Pesan minum yang mahal, jus apa yang paling enak segala macam. Sedangkan dia cuman yang ngajak makan cuman pesannya teh. Kalau diajak makan, jangan semua makanan diambil dimakan sampai sekenyang-kenyangnya. Nggak mikir yang kiri kanan. Ada pendeta wanita yang khotbah gitu. Saya berpikir ini boleh juga didengerin nih sama banyak orang. Kadang-kadang kan orang tua tuh sisip atau lupa mengasih nasihat soal etika makan. Nanti kalau diajak makan minta bungkus. Oh bungkus. Kan buat ini kan. Bungkus buat orang sekampung dia lagi. Ini hati nurani nih. Saudaraku, ini saya bukan mau ini. Kadang-kadang ini hal soal ini kecil. Ini yang kecil, belum yang besar-besar lah kita ngomong. Saudara, itu harus kita tetapkan yang namanya standar etika kita mainkan. Dengan orang yang lebih tua bagaimana kita bicara. Dengan orang yang lebih ini kan segala macam. Semua aspek. Katakan amin, tetapkan itu. Semakin kita mau tinggikan, naikin sudah standar ini. Makin suara hati nurani makin pekat. Disitulah urapan makin dahsyat buat hidup kita. Karena hati nurani berkaitan dengan iman. Saya ada panggilan hidup kita. 10, saudara, yang 10 nih. Ketika kita memiliki sebuah pikiran yang membuat kita tidak tenang. Gelisah, cemas, kita jadi down. Dengar sesuatu. Luangkan waktu untuk berdoa. Ya. Lalu saudara bisa membicarakannya dengan seseorang yang saudara percayai. Orang ini rohani. Dia penuh Roh Kudus. Dia juga punya firman. Dia punya roh nasihat untuk nasihati saudara. Yang ngerti katakan amin. Saya tutup dengan ayat ini saudara. Yeskel 36 ayat 25 soal hati nurani. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kata kuncinya adalah kita gak bisa cuci hati nurani dengan kekuatan kita. Tetapi kita bisa meminta Roh Kudus untuk menyucikan hati nurani kita. Biarlah dia curahkan air jernih kepada kita. Untuk mentahirkan kita. Apa air jernih itu? Yaitu firman Tuhan.
living water, yaitu Roh Kudus, saudaraku. Aktifan terus dalam bahasa roh, itu akan menyucikan. Baca terus firman yang hidup. Saudara dengar khotbah, saudaraku, yang membangun, saudaraku Yesus, maka itu akan menyucikan hati kita. Terus doakan, memang Tuhan, aku mau ambil keputusan untuk lakukan ini. Katakan amin. Katakan amin. Ketika saudara dengar khotbah kemarin tentang lemah lembut dan rendah hati. Saudara berkata, ya Tuhan, aku ingin jadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Apa yang terjadi? Saudara sedang meningkatkan standar daripada hati nurani saudara. Ketika saudara mulai keras dan kasar sama orang. Ketika mulai, saudaraku, ego saudara sudah mulai begitu makin besar. Saudara bisa sadar, suara hati nurani bicara. Saya diam, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Jadi hati nurani itu jadi penunjuk arah. Tuhan, saya pikirnya Tuhan tuh baik banget ya. Manusia minta untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tuhan tetap kasih loh. Walau harus terbuang dari Taman Eden. Dia berikan apa? Hati nurani itu. Dulu kan cuma roh aja. Fellowship dan intuitif. Saudara, itu. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kasih hati nurani itu. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak. Itu hati. Makanya saudara, kadang-kadang orang berkata, peganglah hati. Pegang, kamu bisa ngomong gini. Aku cuma minta satu, pegang hatimu lah. Bener apa enggak, hatimu yang tahu. Itu bicara, orang itu sudah ngomong. Kamu bisa, apa salah aku ngomong gini? Apa salah aku buat kayak gini? Lalu jawabannya ada, pegang hati-hati. Hati nuranimu yang tahu. Kalau kamu sudah gak punya hati nurani, kamu ada orang yang paling berbahaya untuk hidupmu sendiri dan bahayakan banyak orang. Hari ini saudara, saya berdoa, saudara dan saya, kita semua diberkati dengan pesan ini. Pelihara hati nurani yang murni. Saudara katakan amin. Saudara baca firman bukan untuk pengetahuan. Saudara dengar firman bukan untuk pengetahuan, untuk intelektual, tetapi untuk membuat hati nurani kita makin murni di hadapan Tuhan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mentahirkan hati kami. Firman-Mu ini mentahirkan kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah ya Tuhan, kami punya hati nurani yang murni sehingga iman kami adalah iman yang murni. Dan kami mau mencapai garis akhir. Menyelesaikan pertandingan dengan baik. Memelihara iman. Sehingga kami bisa menerima mahkota yang Kau janjikan itu ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Hari ini Tuhan aku berdoa. Turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini. Berkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Untuk pelayanan menara doa dan gereja di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan bawa makan perjamuan kudus. Tubuh dan darah Tuhan. Biarlah ya Tuhan. Lewat perjamuan ini kami tahu. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang memelihara kami. Yang melindungi kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus yuk saudaraku. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dari darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.